بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه من أمهات المؤمنين وأصحابه الأكرمين المهتدين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين إلى الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وخصوصا إلى العلامة طاهر الجزائري رحمه الله أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudahi ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, pada sore hari ini masih berada di bulan Syawal, kalau tidak salah tanggal 19 Syawal. Alhamdulillah kita diparingi oleh Allah afiah, diparingi sehat, diparingi aman, sehingga kondisi ini menjadikan kita mudah di dalam menjalankan amal kebaikan. Teman-teman menjalani perkuliahan dan sore hari ini kita bersama mengikuti kajian. Semoga rutinitas kita yang kita niatkan ini bagian dari penghambaan kita kepada Allah, mendapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, kita melanjutkan, dan ini sebenarnya sudah hampir khatam pembahasan kita dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, membahas tentang ilmu akidah. Ya, ilmu akidah ini ilmu wajib bagi setiap muslim, ya, tidak melihat apapun latar belakangnya, karena ilmu menuntut ilmu ini disebut dalam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayat wal muslimat, gitu ya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, hadis talabul ilmi itu al-ilmunya pakai namanya isim ma'rifat, ditandai dengan adanya alif lam, gitu ya. Yaitu kata benda yang spesifik, ya, namanya alif lam ta'rif atau isim ma'rifat, gitu ya. Sehingga ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang spesifik, bukan semua jenis ilmu, karena ilmu itu macam-macam jenisnya. Nah, hadis itu menyebutkan talabul ilmi, ilmunya ilmu spesifik yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk dipelajari adalah ilmu yang spesifik ini, gitu ya. Yang mana setiap muslim, tidak peduli dia siapapun dia, pokok dia muslim, wajib belajar ilmu ini. Nah, apa itu ilmu yang dimaksud? Al-ilmu syar'i, ilmu syariat. Nah, ilmu syariat itu apa saja? 1 akidah, 2 fikih, 3 tasawuf, gitu ya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu ya. Itu jelas sebagai ilmu wajib. Kenapa? Karena di akhir hadis itu kan Rasulullah tanya tuh sama sahabat-sahabat yang hadir, kamu tahu enggak itu siapa orang yang tanya barisan? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, gitu ya. Allah wa rasuluhul a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya. Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Sehingga agama itu maka disebut arkanuddin, rukun agama ada 3, Islam, iman, dan ihsan, ya. Islam, iman, dan ihsan, ini kurikulum langit, ya, kurikulum langit.
Nah, tadi akidah, ini pembahasan. Memang ngaji akidah itu tidak populer. Ya, ngaji akidah itu bukan ilmu yang populer, padahal dia wajib. Ya, sama kayak mungkin teman-teman yang basicnya sains, mungkin matematika, berhitung, fisika, SI begitu ya. Itu kan basisnya adalah harus menguasai matematika gitu ya misalnya. Dia disebut sebagai ibu ilmu pengetahuan gitu. Memang tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang, karena ada sebagian orang yang justru menggemarinya gitu ya. Tidak menyenangkan, tapi kalau mau mendalami fisika, mendalami kimia, mendalami pemrograman dan lain sebagainya, mau tidak mau dia harus belajar ilmu matematika. Sama kayak begitu, kalau mau beragama dengan baik dan benar, ya mau tidak mau harus belajar ilmu syar'i, yang diantaranya adalah namanya ilmu akidah ya. Tapi ketidakpopuleran itu tidak lantas menjadikan kita gak mau mempelajari. Kan begitu ya, logikanya kan itu. Bukan karena sesuatu tidak populer lantas kemudian kita tinggalkan, sedangkan dia wajib gitu ya. Karena kalau ukuran segala sesuatu itu populer dan tidak populer, pada akhirnya sholat tidak populer nanti di akhir zaman gitu ya. Maka kita harus tahu aturan basisnya apa. Ini ilmu syar'i, ilmu akidah. Nah, ilmu akidah itu direpresentasikan dengan 6 rukun iman ya, direpresentasikan dengan 6 rukun iman yang kita semua hafal. Nah, kita sampai pada iman yang kelima, rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Nah, ini uniknya nih. Teman-teman coba perhatikan ya, teman-teman coba perhatikan di banyak hadis Rasulullah maupun di dalam ayat-ayat Al-Quran, seringkali kalau Allah itu menyatakan keimanan kepada Allah, biasanya dirangkai dengan iman kepada apa? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sebutlah Al-Baqarah di halaman-halaman awal itu, di ayat-ayat awal, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Padahal rukun iman itu ada 6, tapi Allah menyebutkannya ada di antara manusia itu yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Nah, terus rukun malaikat, iman rasul, iman kitab, iman qadar kemana? Kok dua ini di mana-mana? Contoh yang lain, hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau kama qala Rasul. Dirangkai iman hari akhir, iman hari akhir, iman hari akhir gitu ya. Nah, begini teman-teman, ada seorang ulama, ini kita perlu tahu nih khazanah ulama apa Nusantara. Ada seorang ulama ini berasal dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu Sumatera mana? Nah, Sumatera Barat. Beliau itu sempat seperguruan dengan Buya Hamka. Tahu Buya Hamka ya, populer ya. Beliau ini, ulama ini sempat seperguruan, satu alma mater dengan Buya Hamka begitu. Nah, beliau ini basisnya orang militer, TNI, dan beliau jadi rujukan para tentara saat itu di dalam urusan agama. Bahkan tercatat dalam sejarah beliau sempat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada yang tahu enggak kira-kira siapa namanya? Beliau dari Surabaya, tinggalnya di Surabaya, berasal dari Bukit Tinggi, tapi beliau domisili di Surabaya. Beliau punya banyak karya, kalau nggak salah ada sekian banyak karya, tapi yang populer ada 3 karya kalau nggak salah. Namanya Kiai Haji Bey Arifin. Nanti cari Kiai Haji Bey Arifin ya, rujukan agama para tentara saat itu. Beliau orang militer, tapi beliau alim, beliau alamah. Buktinya kealiman beliau kan dibuktikan dengan beliau menjabat jadi ketua MUI. Kan tidak mungkin sembarangan orang di masa itu ya, masih langka orang paham agama itu. Nah, Kiai Haji Bey Arifin ini, di antara buku karya populer beliau ada buku judulnya Hidup Setelah Mati ya, Hidup Setelah Mati. Selain karya beliau yang lain judulnya Samudra Al-Fatihah. Nah, di dalam buku beliau yang judulnya Hidup Setelah Mati itu termasuk salah satu masterpiece beliau itu. Beliau menjelaskan tentang kenapa ya Allah itu di dalam firman-Nya, Kanjeng Nabi di dalam sabdanya selalu merangkai iman kepada Allah itu dengan hari akhir.
Kok enggak Allah dengan Rasul, Allah dengan kitab, Allah dengan malaikat, Allah dengan takdir, tapi Allah dan hari akhir. Kenapa? Kata beliau, karena inti iman seseorang itu dua itu, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah itu menentukan dia tahu arah kepada siapa dia menghamba. Intinya itu tentang konsep teologis ketuhanan, gitu ya. Iman kepada hari akhir itu menjadi kontrol manusia hidup di dunia, gitu ya. Karena hanya orang yang beriman kepada hari akhir yang memiliki keimanan bahwa perbuatannya di dunia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Oke, orang-orang luar, orang-orang barat, gitu ya, orang-orang yang tidak mengimani lah, tidak beriman, mereka kan hidupnya semaunya mereka kan, ya. Mereka merasa bahwa dia punya kebebasan berkehendak. Ya, kemudian mereka membuat konsep hak asasi dan manusia ini dalam adalah kebebasan berekspresi, kebebasan dan seterusnya itu. Mereka apa saja yang mereka lakukan, yang mereka lakukan. Mereka prinsipnya cuma satu, apa? Jangan mengganggu kebebasan orang lain. Itu saja kan. Maka maaf ya, teman-teman saya yang kuliah di Amerika, di negara-negara yang Islam minoritas di sana, gitu ya. Mereka menjumpai kehidupan pergaulan yang tidak terkontrol itu biasa. Ya, antara laki perempuan bagaimana mereka berinteraksi di tempat umum, dia tidak ada rasa malu. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya keimanan kepada hari akhir, gitu ya. Tidak punya keimanan kepada hari akhir dan apalagi kepada Tuhan. Sehingga mereka hidup ya wes lah, pokoknya apa yang saya inginkan itu yang saya lakukan. Nah, sedangkan kita itu kan langkah kita selalu berhati-hati. Kenapa? Karena kita punya kontrol bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kama tazra', apa yang kamu tanam itu yang kamu akan panen. Nah, gitu ya. Itu mengapa kata Kiai Haji Bayi Arifin, Allah itu selalu merangkai Allah hari akhir, Allah hari akhir, Allah hari akhir. Karena Allah itu, iman kepada Allah menentukan sikap penghambaan kita kepada Allah. Kita ini beribadah kepada siapa, itu kan harus clear, gitu ya. Dan yang kedua adalah iman kita kepada hari akhir sebagai kontrol bahwa apa yang kita lakukan kita sadar ini akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk membahas tentang iman kepada hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Pertanyaannya, mal yaumul akhir wa ma ma'nal iman bihi? Apa sih yang dimaksud dengan hari akhir dan apa arti iman kita kepada hari akhir itu? Ya, bagaimana kita menerjemahkan, mengimplementasikan iman kita terhadap hari akhir, gitu ya. Pertama, kita membahas tentang apa sih hari akhir itu, gitu ya. Kalau kita kan sesederhana begini ya, kita itu sesederhana ketika menyebut hari kiamat. Apa hari kiamat itu apa? Yang teman-teman fahami dari hari kiamat apa? Akhir dunia. Apa? Hari kebangkitan. Yang lain? Apa? Hari kiamat. Bentar lagi kiamat, gitu kan? Kiamat itu apa? Ada yang tahu kiamat? Ya, sederhana yang teman-teman pahami ketika saya ngomong hari kiamat, itu hari apa sih? Hari akhir. Ayo, yang putri hari apa? Hari kiamat, berarti hari. Nah, kalau kita kan gini, bahasa Indonesia ini menyebut hari akhir kan diwakili dengan kata hari kiamat. Gitu ya, kalau disebut hari kiamat ya hari akhir. Padahal kalau kita menyebut yaumul akhir itu artinya lebih luas dari sekedar hari kiamat. Gitu ya. Sebenarnya saya mau menampilkan ada kayak rute hari akhir gitu ya, rute hari akhir. Tapi mungkin pertemuan akan datang saja pakai layar. Sekarang ini masih pengantar gitu. Jadi hari akhir itu lebih luas dari hari kiamat karena hari kiamat adalah bagian dari hari akhir, gitu ya. Tapi ketika hari kiamat itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, maka makna hari kiamat itu adalah hari akhir dalam perspektif orang Indonesia. Tapi kalau kita merujuk dalam ilmu akidah, hari akhir itu adalah hari akhir, hari berakhirnya dunia.
yang hari kiamat bagian dari hari akhir itu. Nah, kita akan bahas. Bismillah. Ammal yaumul akhir, adapun hari akhir, fahuwa yaumun, dia adalah hari azimul ahwal, yang sangat mengerikan. Al ahwal itu artinya mengerikan. Ada qasidah burdah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu ahwal. Ahwal itu pakai ha, oke ya? Bukan ha. Kalau ha, ahwal artinya keadaan. Kalau pakai kho, ahwal artinya paman dari ibu. Kalau ahwal itu keadaan-keadaan yang mengerikan. Huwal habib, dialah sang kekasih. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Alladzi turja syafa'atuhu, yang kita harapkan, kita dambakan syafaatnya. Kapan itu? Likulli haulin minal ahwal, di setiap tahapan yang mengerikan di hari akhir nanti. Jadi hari akhir itu hari yang sangat mengerikan sekali. Berarti itu gimana? Kondisinya di mana? Kondisi hari kiamat itu kejadiannya di sini atau di akhirat? Di sini. Ya, hari akhir itu akhir dari kehidupan dunia. Terus diporak-porandakan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu zulzilah, goncang luar biasa, semrawut tidak karuan, gunung jadi apa? Anai-anai yang berterbangan gitu ya, berantakan semua pada hari itu. Nah, saking berantakannya hari itu, saking mengerikannya hari itu, disebutkan tashibu fihil atfal, anak-anak kecil nih, atfal itu usia 7 tahunan. Ada sobi, ada atfal. Makanya RA. Ya, kalau di Madura banyak RA. Apa RA itu? Raudhatul apa tadi? Atfal. Ya, taman nak-kanak. Gitu ya, taman kanak-kanak. Atfal itu usia 6 tahun, 7 tahun itu atfal namanya. Nah, pada hari yang mengerikan itu, anak-anak bocil itu usia 6 tahun, 7 tahun tashibu itu beruban. Penyebab uban itu apa? Stres di antara uban ya? Masya Allah, beruban ya. Kanjeng Nabi itu wafat, kata Sayyidah Aisyah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ubannya itu tidak banyak, tidak sampai 10 atau kalau nggak salah ya, usia 63 itu beruban. Ada sebagian ubannya itu dijenggot beliau. Terus Sayyidah Aisyah ngasih keterangan, apa sih yang buat Kanjeng Nabi itu sampai beruban? Tadi kan disebutkan ya, beruban itu diantarain dia kan penyebabnya macam-macam lah. Diantaranya adalah stres. Jadi biasanya orang nak mikro jeru, kemungkinannya loro, nek gak putih merotol, nah itu ya rontok, tergantung gennya biasanya. Nah, Kanjeng Nabi itu dalam tanda kutip stres, tapi stresnya kata Sayyidah Aisyah disebabkan memikirkan keadaan umatnya di akhir zaman. Tidak memikirkan dunia Kanjeng Nabi itu. Ya, jadi mikir jerunya Kanjeng Nabi itu, ovitinya Kanjeng Nabi itu tentang umatnya. Itu yang membuat Rasulullah itu sampai beruban. Masya Allah ya. Ada sahabat Rasulullah, ada dalam kitab Al-Adhkar, kita ngaji subuh itu, ngasih jamuan Rasulullah. Rasulullah dijamu, terus Rasulullah doakan, ya Allah, buat dia ganteng ya Allah. Rasulullah doa, ya Allah, dia sudah menjamu kami, jadikan dia ganteng, wahai Allah, ya Allah gitu. Disebutkan oleh perawi, usia orang tersebut dalam satu riwayat sampai 80 tahun, dalam riwayat yang lain sampai 93 tahun, tidak ditemukan sehelai pun uban di rambutnya, berkat doanya Kanjeng Nabi tersebut. Itu ya, Masya Allah. Nah, kita kembali, bocil-bocil itu nanti di hari akhir langsung ubanan, saking stresnya ya. Kalau orang
orang ubanan mungkin karena mikir dalam, entah mikir urusan keluarga, mikir bisnis, ekonomi dan sebagainya, kan mungkin uban itu bertahap. Ya, kalem-kalem tiba-tiba putih. Tapi ini begitu melihat kejadian itu terjadi langsung berubah. Saking mengerikannya kondisi saat itu. Masya Allah ya. Tashibul atfal, tashibu fihil atfal, ya, anak-anak bocil langsung berubah. Allah berfirman, dasarnya ada dalam Al-Qur'an. Ini bukan jongko joyo-boyo ini firman Allah ini ya. Bukan kemungkinan terjadi tapi pasti terjadi. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dalam ayat yang lain, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Al-Muzammil ayat 17. Ayat yang lain ini lebih mengerikan lagi. Al-Hajj ayat 1 sampai 2, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di Al-Muzammil ayat 17 Allah bilang begini, fakaifa tattaquna in kafartum, bagaimana ya, mereka akan melindungi diri mereka sedangkan mereka dalam keadaan masih kafir, begitu ya, pada hari yaj'alul wildana shiba, pada hari di mana anak-anak kecil rambutnya akan beruban. Jadi itu informasi Al-Qur'an bahwa nanti ketika terjadi hari kiamat, anak kecil fenomenanya langsung apa? Beruban. Ya, bahkan di sini disebutkan wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Pada hari itu orang hamil langsung keguguran semua. Melahirkan di tempat semua. Ya, saking mengerikannya itu. Dan itu kita bisa melihat, jangan jauh-jauh. Kita ini beberapa kali punya pengalaman di Indonesia maksudnya. Beberapa wilayah kita itu kan sering terjadi gempa. Gitu ya, terjadi gempa bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi apa yang terjadi? Kan orang itu keluar dari rumahnya sudah peduli gimana modelnya, iya kan? Ketika dulu sempat Surabaya yang sampai RSUA beberapa bagiannya rontok itu, ketika gempa itu kan orang lari semua dari rektorat, keluar dari GKB karena goncangannya luar biasa. Sudah peduli sepatuan, sandalan, tidak peduli sudah. Itu baru gempa yang tidak cukup berat padahal, tapi orang sudah sedemikian paniknya. Nah, bagaimana dengan hari nanti? Ya, semoga Allah melindungi kita ya, menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, taqumun nas fihi min kuburihim. Nah, pada hari itu manusia akan bangun dari kuburan mereka. Itu ya. Yang pertama kali dibangkitkan mana? Yang pertama kali dibangkitkan kuburan mana? Yang pertama Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Ya. Nah, baru kemudian kuburan-kuburan itu dibangkitkan. Kuburan pertama yang dibangkitkan kuburan mana? Baqi al-Gharqad. Ya, Baqi, kuburan Baqi. Kuburannya para sahabat, istri Rasulullah ada di Madinah. Kemudian baru Ma'la yang ada di Makkah Al-Mukarramah, tempatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan para ulama-ulama kita. Makanya kan orang-orang itu ngarep-ngarep ya meninggal di sana. Ya, orang-orang itu ngarep-ngarep meninggal di sana soalnya ada keistimewaan dimakamkan di sana itu. Ya, ada keistimewaan dimakamkan di sana. Nah, baru setelah itu ada barulah tadi yang disebut sama Tio ya. Yang di mana kuburan berbagai tempat itu ya. Dibangkitkan dari kubur mereka dan disebutkan dalam riwayat itu munculnya mereka dari kubur mereka itu seperti cambah yang muncul tunasnya itu, merujuk ke tanah satu persatu. Dan semua dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Kecuali tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW tertutup auratnya. Itu ya ada yang tanya, kalau dibangkitkan tanpa pakaian apa tidak malu antara satu dengan yang lainnya, gitu kan? Dijawab, Yunda kok bermikir begitu itu. Ya, sudah mikir dirinya masing-masing, sudah tidak sempat saling tidak sempat sudah. Ya, sudah semua sudah saling menyelamatkan dirinya masing-masing.
Nah, itu kan kita bisa membayangkan kondisi semengerikan apa ya, sampai orang itu serap peduli wong liya, enggak gatek nopo macam-macam, penting awakku selamat. Gitu ya. Nah, wa yuhsyaruna, ini rangkaian ya. Jadi habis terjadi ledakan besar luar biasa. Nah, nanti pertemuan akan datang ada keterangannya, ada gambarnya, ada apa riwayat-riwayatnya jelas, nanti ada semacam rute perjalanan hari akhir. Kemudian jadi pertama hancur dunia ini, dibangkitkan. Habis dibangkitkan ini kemudian kalau dalam keterangan yang lain itu disebutkan Allah kemudian menciptakan bumi yang baru yang tidak seperti bumi kita saat ini. Ya, wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin, kemudian mereka digiring menuju satu tempat yang lapang, yang luas untuk dilakukan audit amal yang disebut dengan yaumul mahsyar itu. Ya, padang mahsyar itu. Insyaallah digiring sudah. Untuk apa? Dihisab, di audit amalnya. Summa ya'ulu amruhum ilan na'imi awil adzab, kemudian dikalkulasi. Nah, kemudian dari hasil kalkulasi itu akan muncul rekomendasi apakah dia min ahlil khair atau min ahlil syarr. Gitu ya, min ahlil jannah atau min ahlil nar. Gitu ya. Itulah rangkaian secara global. Nanti kalau didetailkan ya nanti ada mizan, ada hisab dan seterusnya. Tapi secara umum bahwa rangkaian awal hari akhir adalah hari kehancuran. Ya, hari kehancuran di dunia. Allah. Nah, hari akhir itu bermula bagi kita, bermula bagi orang-orang beriman, kan nanti akan diwafatkan. Pokok manusia yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah saja dari keimanan, nanti akan ada berhembus angin dari arah daerah Yaman yang kemudian melewati ketiak sebelah kanan. Kalau kemudian orang beriman itu menghirup asap itu, mati sudah. Dia tidak menangi ahwalnya tadi itu, tidak mengalami kemengeriannya itu, tidak mengalami sudah. Ya, sudah antang sudah. Nah, nanti dibangkitkan, tinggal nanti dibangkitkan. Nah, ketika orang itu masuk kubur, itu sudah masuk bagian dari itu. Nah, disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu menjadi representasi awal penentu dia ini selamat atau enggak di hari akhir, gitu ya. Jadi orang itu sudah sebenarnya bisa melihat bisa memproyeksikan dirinya itu min ahlil khair atau min ahlil syarr itu sejak di kubur. Tapi itu sebenarnya kalau ditarik mundur lagi bisa dilihat dari akhir kematiannya. Makanya disebutkan yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih, begitu ya, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dalam ada rangkaian hadis itu matal mar'u ala ma asya alaih, gitu ya. Jadi orang itu akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaan hidupnya, dan orang itu akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan tergantung bagaimana keadaan dia matinya. Jadi kan kita bisa sebenarnya flashback ya. Artinya begini, kalau kita ingin dibangkitkan nanti di hari akhir itu, di hari mahsyar itu dengan dalam keadaan baik, ya berusaha mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu maksudnya. Nah, bagaimana sih cara husnul khatimah itu yang paling ampuh? Ada yang tahu enggak? Cara husnul khatimah yang paling ampuh itu gimana? Ada yang tahu enggak kira-kira? Cara husnul khatimah yang paling ampuh. Gimana? Nah, jawabannya satu itu, membiasakan diri dalam hal kebaikan. Gitu ya. Kan pertanyaannya gampang, kayak gini. Gimana sih cara gampang biar dapat Lailatul Qadar? Jawabannya kan sederhana, hidupkan setiap malam Ramadan, selesai. Ya enggak usah macam-macam, sudah enggak usah delok godhong obah apa ora, gitu kan ya. Nyoba air laut tawar atau tidak gitu. Krungu suarane asu apa gak, enggak usah soro-soro sudah. Setiap malam Ramadan ibadah, insyaallah Lailatul Qadar. Itu sama. Orang kalau mau husnul khotimah, teori sederhananya adalah hiduplah yang baik, selesai. Hiduplah yang baik, isi hari-hari dengan kebaikan. Wa'malu shalihah, beramalah yang baik. Karena itulah disebut pentingnya istiqomah di sana. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Jadi jangan pernah berkata sesekali
wah aku masuk urip kencang terus sesekali nakal, kan nggak tahu ketika pas nakal terus suul khotimah gimana, faliyadzubillah. Maka itu diminta istiqomah dalam kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Tiba-tiba kita mati husnul khotimah, kan alhamdulillah. Ketika Lora Yusuf azan meninggal, ya apa kira-kira? Bas asyhadu an la ilaha illallah, blek, surga wis. Ya kan? Makanya Tio, Rifki nyiapkan ngaji, mati, husnul khotimah sudah. Ya. Nah, kan pengennya kita bikin, makanya kata Rasulullah, kebanyakan umatku itu syahid tapi di atas kasur. Jadi syahid tidak harus di medan perang, tidak harus berangkat ke Palestina. Yang punya azam kuat, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maha minta sama Allah dan mengiringi dengan amal kebaikan doanya tersebut, mati dalam keadaan husnul khatimah, selesai sudah, surga sudah. Ya, dia barzahnya lapang, dibangkitkan dalam keadaan baik, di hari kebingungan dia dapat naungan, hisabnya enteng, mizannya berat amal baiknya, catatan amal baiknya diberikan tangan kanan, lewat sirat secepat kilat, surga selesai. Itu kan dari sini, memang rekoso. Nah, jadi jawabannya sederhana, ngelakok noni sing abot. Benar enggak? Abot. Ya, karena kalau ringan saja hadiahnya tidak mungkin surga. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi nafsu kita, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu kita. Gitu ya. Kemarin saya dapat sebuah sepenggal kata yang menurut saya, yang kemudian saya renungkan itu dalam, gitu ya. Kemarin saya membersamai Pak Direktur Kemahasiswaan itu memberi motivasi kepada mahasiswa yang mau ikut KBMK, Kompetisi Bisnis Manajemen Keuangan. Beliau bilang begini, kejelekan itu, keburukan itu cukup dengan Anda berdiam diri. Ya, kejelekan atau keburukan itu cukup Anda berdiam diri. Contoh nih, kita punya rumah. Kalau kita ingin rumah kita hancur, rusak, tidak usah rekoso, biarlah saja sudah, tidak usah diramut. Lumut datang, ya, akar pohon mengelilingi, dipakai rumah walet, rayap datang, nggak diramut sudah, ambruk sendiri. Benar tidak? Keburukan itu tidak usah diusahakan, ambruk sendiri. Sama. Kita ini kalau mau jelek, diam saja sudah, tidak usah sholat, gitu ya, tidak usah jamaah, ndak usah dakwah, ndak usah ngopain di pengajian. Wis meneng ae wis, seneng-senengan naik ngegemae, turu gelimbang-gelimbang begitu ya. Sudah cukup dijadikan orang jelek di hadapan Allah, gitu ya. Tapi untuk mengusahakan, untuk berbuat baik, untuk menciptakan kebaikan, mau tidak mau Anda harus berusaha. Anda harus bergerak. Kalau mau rumah Anda indah, mau tidak mau Anda harus mengecatnya, Anda harus membersihkannya setiap hari, Anda harus memperhatikan kotoran yang ada di sana. Sama itu mengapa kemudian saya mencermati Al-Quran itu selalu mengatakan wa'malu, gitu kan? Wa qul i'malu fasayarallah wa'malu soleha. Kalau urusan amal soleh, Al-Quran itu selalu meminta kita untuk bergerak, berbuat, beramal, berbuat aktif, proaktif, bukan diam diri. Jadi begini yang ingin saya sampaikan, memang lelah, tapi jangan takut lelah, karena kita sedang mencari sesuatu yang kita yakin Allah akan memberikannya kepada kita. Kita ini kan tidak sedang bertransaksi dengan caleg, ya kan, yang tidak tahu akan tertunaikan atau tidak. Mungkin di awal dia akan pasang janji macam-macam, tapi kan tidak tahu akan terjadi atau tidak. Tapi kan buktinya tim pemenangan caleg itu yang mati-matian bisa kan? Ya, dengan janji-janji itu. Nah, kita ini urusannya sama Allah. Masa kita ragu dengan janji Allah? Kalau Allah janjikan begini. Kalau Allah janjikan begini, masa kita ragu dengan itu? Maka jangan takut lelah. Jangan takut capek. Makanya ada hadis kemarin waktu kita sawan itu ke Habib Mustafa Ba'abud, kita bertemu sama Habib Husain Ba'abud, putra beliau mengatakan, ambil amal itu semampu kalian. Kerjakan amal itu sekuat diri kalian. Jangan nuruti malas, jangan nuruti capek. Karena apa? Hadisnya sahih. Ada dua riwayat, An-Nasai at-Tirmidzi, satunya sahih Bukhari kalau nggak salah. Jangan takut capek, gitu ya. Lakukan
Bahkan dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dan Nasai itu bunyinya paksakan, bebani diri kalian untuk beramal, gitu ya. Kenapa sih begitu? Di hadis itu disebutkan karena Allah tidak bosan terhadap kalian sampai kalian yang bosan sendiri untuk beramal. Artinya begini, di mana titik kemudian kita merasa bosan dengan rutinitas amal soleh, maka disitulah titik Allah bosan memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi sebenarnya begini, yang menghentikan rahmat Allah yang datang kepada kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi kalau masih terus mau, ayo beramal bos, gitu ya. Jadi jangan capek dan jangan pernah takut capek. Ya beginilah hidup, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dunia ini tempat capek. La rahata, tidak ada istirahat bagi orang beriman illa fil jannah, kecuali ketika sudah nanti di surga. Gitu ya. Ini percaya surga kan ya? Atau masih agak ragu, koyo gak ono deh, koyo gak ono deh. Ono atau begitu. Gitu ya. Atau yakin sepenuhnya. Kalau yakin ya ayo turuti maunya Allah. Gitu ya, turuti maunya Allah. Begitu. Jadi jangan takut untuk capek. Ya, jangan takut untuk lelah, karena memang itu cara kita untuk meraih rahmatnya Allah. Nah, kalau kita mati husnul khotimah, okay, dan itu terbukti. Saya dulu ada waktu saya zaman SMA kali ya, Jumatan di Masjid Jamek Banyuwangi. Pas Jumatan itu tiba-tiba ramai habis Jumatan. Ternyata ada yang meninggal saat sholat Jumat. Bapak-bapak sepuh berada di soft tengah-tengah, bukan ustadz, bukan kiai, gitu ya, bukan khotib, begitu orang biasa meninggal saat mendengarkan khutbah Jumat. Meninggal Jumat, dino Jumat, nak jero masjid pas Jumatan. Kan wis pangkat 3 sudah kemuliaannya, ya kan? Ternyata dirunut, dia itu tetangga teman pondok saya. Saya tanya nih sama teman saya, apa amalannya Abah ini? Ya kan tidak mungkin orang begitu tidak punya amalan istimewa, itu tidak mungkin. Ya, pasti. Apa tidak amalannya? Setiap ba'da asar atau menjelang maghrib, kalau di kampung-kampung itu kan dulu TPG itu kan ba'da asar sampai maghrib dulu, gitu. Tidak tahu sekarang. Itu anak kecil-kecil itu kan pulang ke rumahnya. Bapak ini ya sudah sepuh mbah-mbah begitu, selalu bawa permen, terus bagikan anak-anak kecil ini permen. Nyeneng hatinya anak kecil-kecil ini. Itu amalan rutinnya. Maka di dalam riwayat hadis Ibnu Abi Dunya kalau tidak salah, inna fil jannah daron yuqalu darul farah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah yang diberi nama dengan rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan, kata Rasulullah, tidak boleh ya ada yang memasuki rumah tersebut kecuali orang-orang yang terbiasa nyenangkan anak-anak kecil. Bayangkan amalannya itu adwa muhawain qalla. Dia kan tidak kayak yang harus sedekah miliaran diekspos. Mungkin amal itu kan dianggap dilirik sebelah mata sebagai wong permen arek cilik kok, sehingga nilai keikhlasannya itu besar. Itu sama kayak cerita, maaf ya, pelacur yang ngasih minum anjing. Kata para ulama sufi, kenapa kok bisa masuk surga? Itu dibahas tuh sama ulama sufi. Satu, karena potensi keikhlasannya besar. Tidak ada nilai publikasinya, gitu ya. Tidak ada yang akan dipamerkan. Ngei ngombe asu. Maaf, ini saya pakai bahasa kasar ini ya. Ngei ngombe asu. Kan orang menganggap apa sih asu loh, binatang najis, dikei ngombe. Orang menganggap itu tapi asu itu makhluknya Allah, anjing itu makhluknya Allah. Ikhlasnya besar, nyambung, masuk surga dia, tidak ada tendensi apapun. Nah, maka itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sesekali kalian pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi ya, yang Anda anggap remeh itu besar di hadapan Allah. Yang Anda lakukan orang lain memandang itu remeh, tapi bisa jadi itu menjadi sebab husnul khotimahnya Anda. Coba kita belajar ngaji. Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali? Tahu ya? Kalau kenalan kan belum. Tahulah ya. Hujjatul Islam. Seorang ulama besar. Beliau itu dalam suatu kesempatan muncul hadir mimpi seorang ulama lain. Jadi beliau wafat, ulama yang lain mimpi keadaannya Imam Al-Ghazali. Terus ulama ini tanya nih sama Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, apa yang Allah perlakukan pada dirimu?
Kata Imam Al-Ghazali, Allah memperlakukanku dengan penuh kemuliaan. Gitu. Apa gerangan yang menjadikan Allah memuliakanmu sedemikiannya itu? Kata Imam Al-Ghazali apa? Bukan kitab ihyaku yang menjadikan Allah memuliakan aku, bukan karya-karyaku, bukan sumbangan ilmuku terhadap dunia Islam, bukan. Yang menjadikan Allah memuliakanku, pada suatu malam aku menulis sebuah karya, sebuah kitab, tiba-tiba ada lalat hinggap di tempat tintaku. Kalau zaman dulu kan tinta itu celup ya, dicelup, ditulis, tidak pena seperti sekarang. Ada lalat yang hinggap di sana, lalu aku membiarkan lalat itu meminum sepuasnya dari tintaku, dan kemudian dia terbang kenyang. Dengan sebab itu Allah ridha dan memberikan aku kemuliaan di akhirat. Coba bayangkan, lalat tuh jadi sebab itu. Makanya dalam satu keterangan, Allah itu sengaja menyembunyikan keridhaannya di balik amal-amal kebaikan agar kita tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Begitu pula Allah menyembunyikan kemurkaannya di balik perbuatan-perbuatan buruk agar kita tidak pernah menyepelekan perbuatan buruk sekecil apapun. Allah menyembunyikan pangkat kewalian pada diri hamba-hambanya agar orang tidak pernah meremehkan dengan siapa saja dia bertemu. Kita tidak pernah tahu ternyata Galih ini waliullah. Ya apa? Ya apa? Lora. Kan tidak pernah tahu kita. Benar enggak? Tidak pernah tahu kita. Maka itu kaidahnya para guru-guru kita, manhajnya para guru-guru kita. Kalau ketemu orang selalu pandang dia lebih baik daripada kita. Itu manhaj guru kita sudah. Ya, guru-guru kita punya manhaj metodologi memandang orang lain kayak begitu. Kalau setiap ketemu sama orang pelaku maksiat sekalipun, pandang mereka sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menjumpai orang dalam kondisi sedang bermaksiat, begitu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu selama dia hidup, kemudian Allah berikan hidayah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tadi saya baca beberapa kisahnya para salaf itu. Para salaf itu kalau diperlakukan jelek sama orang, mereka itu memaafkan orang itu sebelum orang itu meminta maaf kepada yang bersangkutan. Itu salafun saleh kayak begitu. Masya Allah ya. Jadi orang-orang dulu itu dalam urusan hak adaminya luar biasa. Gitu. Kita kembali jadi begitu. Nah, tapi ada satu catatan ini. Ini dari Imam Abdul Haddad untuk kita perhatikan bersama. Apalagi kita ini yang mukim di masjid, ya orang-orang masjid. Di antara penyebab terbesar su'ul khatimah, di antara penyebab su'ul khatimah, menyepelekan sholat 5 waktu. Biasa senang mengakhir-akhirkan sholat 5 waktu, dijadikan kebiasaan. Hati-hati, ya hati-hati, karena kata beliau rentan itu bisa mengantarkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya itu secara statistiknya bisa difahami secara nalar, ya kan? Nek kebiasaan ngundur sholat dilalah mati saat durungi sholat, kan su'ul khatimah berarti dia mati dalam keadaan menunda-nunda sholat. Fa'iyadzubillah. Ya. Saya dapat cerita langsung dari Habib Syekh Assegaf Solo, ya, yang sholawatan itu. Habib Abdul Qadir Assegaf itu, Habib Abdul Qadir Assegaf itu yang mendirikan Masjid Jami Assegaf Solo. Ya, beliau yang mendirikan, mengasas, mengusahakan berdirinya masjid. Nah, beliau itu sampai bilang begini sama istrinya, sama ibunya Habib Syekh itu. Bahasa kita lah ya, Dek, sampean kudu ridho, sampean harus ridho, sampean saya jadikan istri kedua saya. Nah, kalau perempuan kan mendengar begitu rotok berat, benar ya, rotok antep siapapun perempuannya begitu ya, rotok kaget, rotok shock. Apakah selama ini saya diduakan? Begitu ya, rotok shock. Bagaimana maksudnya? Gitu. Kata beliau, aku telah mewakafkan diriku untuk masjid. Istri pertamaku adalah masjid dan engkau adalah istriku yang kedua. Kata beliau. Apa yang terjadi? Abahnya Habib Syekh itu wafat itu bukan hanya di hari Jumat. Orang kalau wafat di hari Jumat itu banyak. Orang wafat di masjid juga banyak. Orang wafat dalam keadaan di masjid juga banyak. Tapi Habib Syekh ini abahnya wafatnya dalam keadaan langka. Wafat dalam keadaan sujud terakhir menjadi imam sholat Jumat. Wafatnya itu. Kenapa? Karena hari-hari beliau berada di masjid. Hari-hari beliau khidmah untuk orang
masjid. Ya, jadi betapa memang probabilitas kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan itu amat sangat menentukan akhir kehidupan kita, gitu ya. Nah makanya teman-teman itu kalau sekarang khidmah di masjid, ya merasa bersyukurlah, karena potensi husnul khotimahnya besar. Asal nih, setelah nanti lulus, ya tetap khidmah di masjid dimanapun Anda berada, gitu ya. Anda misalnya nanti kerja di kementerian, kerja di institusi tertentu, lembaga, di manapun lah, kan pasti ada lembaga masjidnya. Ikut andillah di sana, nimbrunglah di sana sebagai pengkhidmah masjid. Misal di kantor tidak ada, cari di masjid rumah, di kampung. Pokoknya diri kita ini harus punya keterkaitan dengan masjid. Karena di antara orang yang mendapatkan kemuliaan di hari akhir, mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang hatinya senantiasa bertautan dengan masjid. Gitu ya? Nah, ini harapan kita, semoga kita husnul khatimah, karena ini menentukan perjalanan kita selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang perjalanan kita, masih panjang, bagaimana alam barzakh, bagaimana ketika dibangkitkan, bagaimana pemberian amal, bagaimana dihisab, bagaimana pertanyaan alam kubur, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Monggo jika ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan sebelum maghrib. Cukup ya? Naam, cukup. Semoga manfaat. Semoga Allah berikan kita taufik, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan akidah kita, Allah berikan kita taufik untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita ini belajar hari akhir bukan sebatas agar kita tahu, tapi agar kita mempersiapkan hari itu sebaik-baiknya. Rasulullah dalam satu hadis disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu untuk apa dia hadir di dunia dan dia selalu aktif untuk mempersiapkan pasca kematiannya. Begitu ya. Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia saat ini, kita semua saat ini yang sedang melek ini, yang sedang di dunia ini, kata Sayyidina Ali, sejatinya kita saat ini sedang tidur. Makanya karena kita saat ini sedang tidur, kan dia enak-enak no. Gitu ya, nafsu kita turuti. Wa idza matu intabahu, tapi kalau nanti kita sudah mati, baru kita ini sudah intabahu, baru kita bangun, baru kita sadar, ya Allah, lapo enggak teko ngaji ya Allah. Ya Allah, kenapa enggak sedekah ya Allah? Ya Allah, kenapa saya enggak khidmah ya Allah? Kenapa saya enggak hadir ya Allah? Kenapa saya enggak jamaah ya Allah? Itu semua akan ada setelah kita mati. Dan Al-Qur'an merekam itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Orang itu baru pengen jadi orang soleh ketika sudah mati. Mau sedekah itu baru sudah mati, gitu ya. Maka itu jangan nunggu mati untuk beramal, karena Allah sudah kasih bocoran-bocoran soalnya. Gitu nggih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sarang-sarang baca doa untuk UTS. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang paling penting itu adalah keberkahan dan kemanfaatan. Ya, kalau nilai baik, saya yakin insya Allah baik nilai teman-teman semua. Tapi yang penting dari itu semua adalah ilmu manfaat, ilmu berkah. Kita doa, semoga Allah lapangkan hati teman-teman, kuatkan ingatan teman-teman, begitu ya, diberikan kemudahan di dalam menghadapi apa yang harus dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina futuhal arifin. Allahumma rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka
إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sampai.